Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh. Seperti biasa kita akan menyaksikan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis yang berjudul tentang apakah dosa itu di Makkah dan Madinah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saksikan bersama, kemudian nanti kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. طيب هناك من الناس من يقول تضاعف السيئات في الحرم مثلا في مكة أو المدينة، البعض يقول أنها تضاعف السيئات هناك، وهذا خطأ، لأن الآية صريحة: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ما في شيء اسمه مضاعفة السيئات، في مضاعفة الحسنات. السيئات لا تضاعف في العدد، وإنما تضاعف بالقدر وليس بالعدد. السيئة الواحدة تكتب سيئة، لكن هناك سيئة صغيرة وهناك سيئة عظيمة. فليست السرقة كالقتل ولا الغيبة كالربا، فالسيئات تتفاوت في حجمها لا في عددها. العدد واحد، لا تكتب سيئة إلا سيئة، ولكن سيئة عن سيئة تختلف. هناك صغائر، هناك كبائر، هناك موبقات، هناك كفر، فيتفاوت الأمر. وإنما تضاعف السيئات بالنظر إلى المكان والزمان والشخص، يعني الفاعل للسيئة. ففي المكان أي في الحرم يقول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة الإلحاد في الحرم تختلف عن إرادة الإلحاد في غير الحرم، سيئة هناك أعظم. كذلك حرمة الوقت، الزمان: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمعصية في الأشهر الحرم أعظم منها في غيرها من الأشهر. والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأشهر الحرم. السيئة فيها أعظم من السيئة في رمضان، من السيئة في شعبان، من السيئة في جمادة، في ربيع، في صفر. لا، الأشهر الحرم السيئة فيها أعظم، لأنها أشهر حرم عند الله تبارك وتعالى. ثم الشخص نفسه: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لكن لا تتعدد السيئة، السيئة واحد لكن العذاب يكون ضعفين، لأن كنا تختلفن عن غيركن، أنتن زوجات النبي فأمركن مختلف. فالقصد إذن أن السيئة لا تضاعف من حيث العدد بصريح الآية، لكن قد تضاعف من حيث القدر. قدرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. سيئة في الحرم، سيئة في الأشهر الحرم، سيئة من أناس معينين أعظم منها في غيرهم. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan video singkat yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan suatu kebaikan maka dia mendapatkan 10 pahala sepertinya ya. Jadi Allah lipat gandakan 10. Kemudian Allah menyambung ayat tadi, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Dan ayat inilah yang beliau sampaikan dan beliau bacakan tadi di awal video. Siapa saja yang melakukan ya sayyi'ah, keburukan, fala yujza illa mislaha, maka tidak akan dibalas melainkan sama dengannya. Sebagai contoh, satu maksiat akan dibalas dengan satu maksiat, tidak dilipat gandakan secara jumlah. Beda halnya dengan pahala ya, kebaikan. Sebagaimana kita bacakan tadi, satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 yang semisal dengannya. Jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling sahih ya, bahwasanya dosa atau keburukan atau maksiat itu tidak dilipat gandakan secara jumlah. Beliau mengatakan tadi, innama tudha'afu fil ajar ya. Namun keburukan, kemaksiat itu dilipat gandakan secara pahala, bukan secara jumlah. Karena sayyiat itu, keburukan itu bertingkat-tingkat. Beliau katakan tadi tidak sama pencurian dengan pembunuhan, dan juga tidak sama ya perbuatan ghibah dengan mencuri umpamanya. Dan dosa itu bertingkat-tingkat, ada yang hanya dosa biasa, maksiat biasa, ada maksiat yang besar, ada juga bahkan maksiat itu bisa membinasakan pelakunya, disebut dengan al-mubiqat. Bahkan ada juga maksiat yang mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam, sehingga dia dihukumi kafir seperti itu. Maka perlu kita ketahui ya, kata yang disampaikan beliau tadi, as-sayyi'at tudha'af bin nadhar ila al-makan waz zaman waz syakhs. Jadi keburukan itu dilipat gandakan, itu dilihat 3 hal ya. Namun kita garis bawahi, yang dilipat gandakan itu bukanlah jumlahnya, namun yang dilipat gandakan itu adalah hukuman bagi dia. Ya, hukuman. Jadi dilihat 3 hal, kata beliau tadi. Yang pertama al-makan, jadi tempat seseorang itu melakukan dosa atau melakukan maksiat. Kemudian yang kedua zaman, berdasarkan waktu. Ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan diri seseorang itu. Ya, berdasarkan diri seseorang. Kemudian beliau membacakan dalil yang pertama, yaitu tentang al-makan, tentang tempat ya. Karena tidak di setiap tempat, maksudnya tidak sama dosanya. Karena ada tempat itu memang tempat yang Allah muliakan bagi kita. Ketika seorang melakukan dosa di situ, maka hukumannya akan dilipat gandakan, bukan dosanya yang dilipat gandakan secara angka, namun hukuman bagi dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Hajj ayat 25, beliau tadi membacakan, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Namun perlu kita ketahui, yang beliau bacakan tadi adalah potongan ya, potongan dari ayat surah Al-Hajj ayat 25. Kita bacakan ayatnya sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi ya sawa'an al-'akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min 'adzabin alim. Artinya
Sesungguhnya orang-orang kafir ya yang menghalangi orang-orang untuk ya menghalangi orang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga menghalangi orang-orang untuk ke Masjidil Haram alladzi ja'alnahu linnas, yang mana Masjidil Haram itu Allah berikan untuk semua manusia, sawa'an al-akifi fihi wal bad, baik orang yang memang bermukim di situ, yang tinggal di situ, ataupun yang al-bad, maksudnya orang yang datang seperti orang-orang dari padang pasir umpamanya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Dan barang siapa yang berkeinginan di situ melakukan kezaliman secara nyata, ya, melakukan keburukan, ya, melakukan keburukan berupa kezaliman, nudzikhu min adzabin alim, maka kami akan menghukumnya dengan azab yang sangat sakit, sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan seseorang itu berkeinginan saja ya, yurid, Allah katakan berkeinginan ingin melakukan kebaikan, maka Allah berikan dia hukuman yang berat. Jadi yang dilipat gandakan itu adalah hukumannya, bukan jumlahnya. Tidak seperti seseorang yang melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan bagi dia jumlahnya. Seperti seorang melakukan kebaikan ya, seorang melakukan kebaikan, Allah berikan dia 10 semisalnya ya. 10 berarti itu menunjukkan jumlah, menunjukkan al-adad. Ini yang pertama ya, berdasarkan al-makan ya. Kemudian keburukan itu dilipat gandakan ya, hukumannya atau azabnya dilihat berdasarkan zaman ya, berdasarkan waktu. Sebagaimana beliau tadi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ya. Sesungguhnya hitungan syahar, hitungan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit ya, ciptakan langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu ada 4 bulan haram, 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itu adalah ad-din al-qayyim, agama yang hanif, agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya. Maka janganlah kalian zalimi di situ diri kalian. Maksudnya zalimi di sini melakukan maksiat. Jadi 4 bulan haram itu kita ketahui 3 bulan berturut-turut ya. Seperti kita ketahui ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Kemudian bulan Rajab seperti itu. Ini adalah bulan-bulan yang haram. Ketika seseorang melakukan maksiat, melakukan dosa di situ, Allah akan lipat gandakan hukumannya, siksaannya, bukan jumlah dosanya. Ya, jika dia melakukan umpamanya 1 gibah, hanya ditulis dosa 1 gibah. Namun jika dia melakukan itu di bulan-bulan haram, maka Allah lipat gandakan secara hukuman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum," ya. Dan janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu, maksudnya di bulan yang haram. Jadi seorang yang melakukan dosa di bulan Dzulhijjah, hukuman dosanya itu beda ketika seseorang melakukan dosa di bulan Sya'ban umpamanya, atau di bulan Safar, atau seorang ketika beliau melakukan dosa, melakukan sayyi'ah di bulan Muharram, dosanya beda ketika seseorang melakukan dosa di bulan Rabi'us Tsani umpamanya. Karena ini berdasarkan zaman, berdasarkan waktu. Dan waktu-waktu ini adalah waktu yang memang Allah tetapkan bagi kita untuk tidak banyak melakukan dosa. Walaupun memang di bulan-bulan lain kita diperintahkan untuk tidak melakukan dosa.
Namun di 4 bulan ini ditekankan ya untuk tidak melakukan dosa karena hukumannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga ya, dosa itu dilipat gandakan dilihat dari seseorang yang melakukan itu. Ya, seseorang yang melakukan itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi ya, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzab di'fain." Wahai istri-istri Nabi ya. Jadi istri Nabi maksudnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah memang banyak ya. Ada yang mengatakan 9 atau 11 dan itu semua adalah pendapat yang benar. Man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah ya. Siapa di antara kalian melakukan fahisyah, keburukan. Fahisyah biasanya disebut dengan perzinaan ya, melakukan zina mubayyinah dan itu jelas ya. Yudha'af lahal 'adzab di'fain. Maka akan dilipat gandakan hukumannya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi yang dilipat gandakan adalah hukuman, bukan jumlah maksiatnya seperti itu. Jika seorang melakukan maksiat zina umpamanya sekali, maka dia dihukum maksiat zina 1 kali. Namun jika yang melakukan itu adalah orang-orang yang memiliki derajat dalam Islam seperti istri-istri Nabi dan memang ada dalil sharih yang menjelaskan tentang itu, maka dilipat gandakan adalah hukuman dan juga dosanya. Sama halnya ketika seseorang ya akan dilipat gandakan hukuman bagi dia, bukan dosanya. Hukumannya ketika seorang alim umpamanya mengetahui ilmu pengetahuan namun dia melakukan maksiat, maka yang dilipat gandakan adalah dosanya dan juga hukumannya ya, bukan jumlah dosanya ya. Yang dilipat gandakan adalah hukumannya bukan jumlah dosanya. Jika 1 dosa akan dihukum tetap 1 dosa. Jika yang melakukan itu orang alim, maka dosanya tetap 1, namun beda hukumannya bagi orang yang alim, orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen kedua. Kita sama-sama menyaksikan dulu video singkat yang akan disampaikan oleh syekhnya tentang bagaimana makna Allah Subhanahu wa taala ya menambahkan rezeki dan juga umur ketika kita menyambung tali silaturahim. Kita saksikan dulu, kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. هذه المسألة يعني وقع فيها خلاف بين أهل العلم. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. قالوا كيف يعني الرزق مكتوب في بطن الأم والأجل مكتوب، فكيف ينسأ له في أثره، يمد له في عمره، وكيف يبسط له في رزقه؟ هذه مسألة فيها خلاف. أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنه المقصود البركة، أن يبارك له في عمره ويبارك له في رزقه. والبركة أمر ظاهر، نشوف احنا البركة أمر ظاهر. أحيانا عندك 1000 دينار تقضي فيه أشياء كثيرة جدا، وأحيانا عندك 2000 دينار ما تستطيع تقضي فيه بسرعة تطير. يعني قضية البركة هذه موجودة في الأوقات، في الأموال. فيقول لا، يجعل الله بركة في أمواله ويجعل الله بركة في عمره، فينجز أشياء ويشتري أشياء أو كذا من خلال هذا المال، إنها بركة. وذهب بعض أهل العلم لا، إنه فعلا يزاد، وأنه يغير الذي كتبته الملائكة على العبد وفي بطن أمه، وهو خلاف الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ.
فيقول لا، ممكن يكتب ويغير حقيقة، والعلم عند الله جل وعلا. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan tadi video singkat ya yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Beliau mengatakan ya, umur dan juga rezeki itu bertambah jika seseorang itu menyambung tali silaturahim. Itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya umur itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Sama halnya dengan rezeki, tidak bertambah dan tidak berkurang seperti itu. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 4, Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar ya. Jika umur yang sudah Allah tetapkan itu sudah datang ya, tidak bisa diakhirkan. Maksudnya tidak bisa ditunda. Kemudian juga mereka berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 49. Allah mengatakan fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi jika sudah ada ketetapan dari Allah maka tidak bisa diakhirkan, maksudnya ditunda ya. Dan juga tidak bisa dipercepat, wala yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat. Dan juga mereka berdalilkan ya dengan hadis sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ya, Ibnu Mas'ud, dan hadis ini memang lumayan panjang dan beliau tadi membacakan potongan dari hadis tersebut, namun kita akan bacakan terlebih dahulu sebelum sampai ke potongan yang beliau bacakan tadi. Ibnu Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiq, yang jujur ya, al-masduq, dan juga memang terpercaya. Rasulullah mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguhnya seorang itu dikumpulkan ya ketika Allah menciptakan dia, yujma'u khalqu fi batni ummihi, di perut ibunya itu 40 yawman nutfah. 40 hari sebagai nutfah ya, nutfah mani 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi gumpalan alaqah ya, gumpalan daging 40 hari juga seperti itu. Ya, alaqah dia gumpalan darah ya 40 hari. Kemudian summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian juga sepotong daging 40 hari, berarti 3 kali ya, 40 berarti 120 hari. Summa yursalul malak. Jadi ketika seorang bayi itu berumur, maksudnya janin ya, di perut ibunya berumur 120 hari, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malak ya, malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Jadi maka malaikat itu meniupkan ruh. Jadi ketika seorang janin itu berumur 120 hari, maka dia sudah memiliki ruh. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian dia akan disebutkan tentang 4 hal ya, tentang takdir dia di dunia. 4 hal. Yang pertama, dituliskan bagi dia dituliskan rezekinya. Kemudian ajalihi, umurnya, amalihi, dan juga amalannya di dunia. Kemudian syakiyun au sa'id,
apakah dia syaqi di dunia, maksudnya syaqi dia bernasib buruk di dunia, atau sa'id ya bernasib baik. Maka inilah dalil yang disebutkan oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama bahwasanya umur itu tidak bertambah. Adapun yang bertambah itu adalah maksudnya adalah keberkahan. Allah berikan keberkahan terhadap umurnya. Allah berikan keberkahan terhadap rezekinya. Umpamanya seseorang Allah berikan dia 1.000 dinar, kata beliau tadi, 1.000 dinar. Namun 1.000 dinar itu mencukupi seluruh kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya. Kemudian ada orang lain umpamanya memiliki 2.000 dinar. Namun tidak mencukupi untuk dia, untuk keluarganya dan juga anak-anaknya. Mereka mengatakan berarti yang rizki yang ditambah itu maknanya adalah keberkahan. Sama halnya dengan umur ya. Sama halnya dengan umur, diberkahi bukan ditambah. Jika sudah ditetapkan umur sebulan segini maka tidak akan bertambah. Namun maksud bertambah di situ diberikan keberkahan. Waktu dia dengan waktu orang lain beda umpamanya. Dengan amal ibadah yang dia lakukan. Waktu beda maksudnya di sini waktu mereka sama, namun amal ibadah mereka si fulan lebih banyak dan si fulan lebih sedikit. Umpamanya si A ya, dalam waktu yang singkat dia bisa melakukan banyak ibadah, banyak kebaikan. Namun si fulan tidak mampu seperti itu. Itu bedanya. Si fulan memiliki waktu yang singkat, namun waktu yang singkat itu mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhur ulama. Maksud penambahan umur, penambahan rezeki itu adalah keberkahan. Namun ulama yang lain ya mengatakan bahwasanya penambahan umur itu memang betul-betul umurnya bertambah. Umurnya betul-betul bertambah. Apa yang berubah? Menurut mereka yang berubah itu adalah catatan yang ada di tangan malaikat. Adapun yang di Lauhil Mahfuz itu tidak berubah. Maka mereka katakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan umur, rezeki dan juga si fulan bernasib baik atau buruk di dunia itu sudah Allah tetapkan semua di Lauhil Mahfuz. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan 2 catatan kepada malaikat. Sebagai contoh, jika si fulan menyambung tali silaturahim, maka umurnya 60 umpamanya. Namun jika tidak, maka umurnya 45 tahun seperti itu. Namun yang tetap berlaku itu adalah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya, yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi yang di Lauhil Mahfuz itu tidak berubah, namun yang berubah adalah di catatan para malaikat. Dan mereka berdalilkannya, dalil yang mereka pakai itu adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullah ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghapus apa yang dia kehendaki ya, dan juga menetapkan ya apa yang dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab ya. Karena semua itu berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka berdalilkan ini. Bisa saja Allah hapus. Bisa juga Allah tetapkan. Intinya apa? Bisa Allah ubah seperti itu. Kemudian juga mereka berdalilkan ya dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini ya dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi. Siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimahu,
maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ya, di dalam hadis ini sangat jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan juga rezekinya bertambah, maka sambunglah tali silaturahim. Dan di sini jelas bertambah jumlahnya. Ini dalil yang digunakan oleh sebagian para ulama. Jadi sebagaimana dalam fatwa Syekh bin Baz beliau mengatakan, perlu kita ketahui Allah jadikan beberapa sebab ya. Di antara sebab-sebab Allah panjangkan umur, Allah lapangkan rezeki. Sebagaimana Allah juga berikan kepada kita beberapa sebab Allah pendekkan umur seseorang seperti itu. Dan di antara dalil dipanjangkan umur seseorang dan juga ditambahkan rezekinya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi seorang menyambung tali silaturahim akan menambah rezekinya dan juga memperpanjang umurnya. Dan orang yang lebih berhak kita sambung silaturahim dengan kita adalah al-aqrab minna, orang terdekat kita, yaitu kedua orang tua. Itu harus kita sambung tali silaturahim dengan mereka. Kemudian yang fal aqrab, dan orang-orang yang terdekat setelah mereka ya, adik kita ya, saudara kita, kakek kita, nenek kita, baik dari pihak bapak, pihak ibu. Kemudian al-hawashi disebut dengan paman kita ya, saudara bapak kita atau saudara ibu kita, saudari bapak kita, saudari ibu kita. Jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya ada dua pendapat para ulama ya tentang penambahan rezeki ataupun umur. Ada yang mengatakan, yaitu jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan rezeki dan juga umur itu tidak bertambah. Namun makna bertambah di situ adalah keberkahan, Allah berikan dia keberkahan. Kemudian ulama yang lain mengatakan yang ditambah itu memang umurnya. Allah tambahkan dia umur, Allah tambahkan dia rezeki seperti itu. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, Allah tambahkan rezeki seperti itu. Nah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen ketiga. Kita saksikan dulu terlebih dahulu video yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala tentang doa ya. Doa agar mengubah takdir seseorang, agar seseorang itu menjadi jodoh kita. Nah, kita saksikan terlebih dahulu, kemudian nanti kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. يقول أحب امرأة حبا عفيفا وأخاف أنها لن تكون من نصيبي أو تكون هناك عوائق، فهل هناك دعاء يغير الأقدار؟ على كل حال ادعو الله تبارك وتعالى أنها تكون من نصيبك إن كانت خيرا لك. قيد. يعني أنا أذكر أن أحدهم اتصل بي على نفس الموضوع هذا تقريبا، وقال أنا يعني أبي هذا الإنسان يا زين. قلت لها ادعي الله تبارك، قل إن كان خيرا لي فاكتبه لي ويسره لي وإن كان شرا لي يسره. قال لا ما قايل هذا الأخير، أبيه ما فيه. قلت يمكن شر حتى لو شر. هذا جنون حقيقة، يعني هذا جنون. الإنسان يعني دائما يدعو الله تبارك بالخير، الإنسان ما يدري على المستقبل. أحيانا الإنسان يطلب الشيء وهو يكون شرا له. يعني أنا أحدثكم بقصة حدثني بها أحدهم، أن شخصا ما رزقه الله
بذكور كلها إناث، كل ما حملت زوجته يدعو الله أن يأتيه ذكر تأتيه أنثى، إلى أن وصل إلى مرحلة قال اللهم ارزقني ذكرا ولو مجنون، بس يريد ذكر، ورزقه الله بذكر مجنون على طلبه. ثم صار يدعو الله يا الله انك تاخذ امانته من كثر ما جننه، وراه نجوم القايله، قام يدعو الله عليه يقول عساه يموت، هذا الذي كان يطلبه. فالإنسان دائما يطلب الخير، يسأل الله الخير سبحانه وتعالى، مو بس يسأل الله اللي هو يبيه. فقل ادعو الله إن كانت هذه المرأة خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدرها لي ويسرها لي، زين، فيستخير الله تبارك وتعالى ويبذل الأسباب في الزواج منها، والله المستعان. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan tadi video singkat ya yang disampaikan oleh beliau. Pertanyaan seseorang ya meminta agar seseorang itu menjadi jodohnya. Bolehkah kita doakan? Perlu kita ketahui ketika kita berdoa ya, maka kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta keburukan. Karena ada orang yang ambisius sekali, ya. Ambisius, dia meminta secara umum, dia tidak meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau tadi menceritakan kepada kita ya, ada seseorang menyampaikan kepada beliau seseorang menikah dan seluruh anaknya itu adalah wanita. Seluruh anaknya wanita dan dia berkeinginan memiliki anak seorang laki-laki. Memiliki seorang anak laki-laki sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan anak laki-laki walaupun orang gila seperti itu. Saking inginnya dia punya anak laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia anak laki-laki namun sesuai doa dia tadi, gila seperti itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya itu mendapat keburukan, maksudnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja seperti itu. Jadi intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebaikan. Dan juga tentang takdir ini ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, Innallaha qaddaral maqadir qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan ya takdir-takdir seluruh makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan juga bumi ini bi 50 alfasana, yaitu 50.000 tahun. Jadi takdir kita itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara takdir itu adalah istri atau suami. Jika seorang laki-laki telah Allah takdirkan kepada dia istri umpamanya, ataupun seorang perempuan Allah takdirkan kepada dia suami, sudah Allah tetapkan umpamanya, sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz seperti itu. Maka dengan takdir itu sudah jelas semua takdir kita. Namun perlu kita ketahui, takdir yang Allah tuliskan itu tidak kita ketahui sama sekali. Maka Allah berikan kepada kita pintu ya. Pintu untuk berikhtiar. Pintu untuk berikhtiar untuk mendapatkan takdir yang baik. Seperti seseorang berkeinginan agar memiliki istri si fulanah umpamanya. Karena dia sudah kenal wanita itu, maksudnya dia kenal bukan dengan pacaran ya. Karena pacaran maksiat. Dia kenal dengan kebaikannya, kesolehannya karena memang keluarganya memang keluarga yang soleh umpamanya. Maka dimulihkan bagi dia untuk berdoa agar si fulanah itu menjadi istrinya umpamanya.
Namun dia tetap berdoa ya dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berdoa umum, ya Allah jadikanlah si fulan atau si fulana itu istriku atau suamiku umpamanya. Namun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa umpamanya. Allahumma in kana fi fulan khair faqdurhu li waj'alhu li umpamanya. Ya Allah jika si fulan memang baik untukku ya, maka takdirkanlah dia menjadi suamiku atau jadikanlah dia menjadi milikku umpamanya. Jadi kita tetap meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan doa umpamanya, ya Rabb, in kana fi fulan hadza khair faj'alhu min nasibi waj'alni min nasibahu umpamanya. Ya Allah, jika si fulan memang orang yang baik, jadikanlah dia itu sebagai suamiku dan jadikanlah saya sebagai istrinya umpamanya. Atau kebalikannya, ya Allah, jika si fulan ya atau si fulanah wanita yang baik ya, maka jadikanlah dia istriku umpamanya dan jadikanlah aku suaminya seperti itu. Kita harus tetap meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan pernah merugi ya orang-orang yang meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu meminta apakah si fulan atau si fulana itu baik, maka Allah takdirkan itu baik untuk dia dan Allah jadikan itu menjadi istri atau suaminya, maka insya Allah Allah akan membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Jadi intinya kita berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam hal istri ya, suami, segala hal. Umpamanya harta ya. Dalam harta juga kita harus meminta kebaikan harta, keberkahan harta. Jangan kita minta ya Allah berikanlah aku harta yang banyak seperti itu. Bisa saja Allah berikan namun harta itu mencelakai kita, membuat kita orang-orang yang menjadi kufur dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqni rizqan thayyiban mubarakan fihi umpamanya. Ya Allah, berikanlah saya rezeki ya yang banyak baik umpamanya, thayyiban ya, baik. Dan juga mubarak dan diberkahi seperti itu. Jadi jika Allah mengabulkan doa kita, Allah berikan kita rezeki dan juga rezeki itu diberkahi dan juga rezeki itu baik. Karena banyak orang Allah berikan mereka rezeki, namun rezeki itu bukan kebaikan bagi mereka dan juga rezekinya tidak berkah. Seperti rezeki itu membuat anak-anaknya bertengkar ya. Rezeki itu atau harta itu membuat anak-anaknya saling membunuh, saling membenci, atau bahkan harta yang dia miliki itu menjadi hal memudahkan dia untuk melakukan dosa, melakukan maksiat, sehingga dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara doa ya yang beliau bacakan tadi adalah doa seperti doa istikharah umpamanya. Doa istikharah umpamanya seorang mengatakan Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr ya Allah. Jika engkau mengetahui, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hadza fulan, laki-laki ini ya, khairun li ya, baik bagiku fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ya. Baik dalam agamaku, dalam kehidupanku, wa akibatu amri dan juga urusan-urusanku di akhirat ya. Wa akibatu amri faqdurhu li ya. Maka takdirkanlah dia kepadaku, maksudnya takdirkanlah dia menjadi suamiku umpamanya. Wa yassirhu li dan mudahkanlah bagiku untuk melakukan itu, mendapatkan itu seperti itu. Dan beliau tambahkan tadi juga ajilihi wa ajilihi, baik segera ataupun tertunda. Atau seorang mengatakan juga seperti doa wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarr ya. Namun jika memang si fulan atau si fulanah itu buruk bagiku ya, fi dini dalam agama, wa ma'ashi dalam kehidupanku, wa akibatu amri dan seluruh urusan-urusanku dan akhir-akhir urusanku, fasrifhu anni ya, maka jauhkanlah dia dariku, atau janganlah jadikan dia menjadi suamiku atau istriku seperti itu. Jadi intinya ya, dibolehkan bagi kita untuk berdoa untuk mengubah takdir. Walaupun memang yang terjadi itu adalah
di Lauhil Mahfud yang sudah Allah tetapkan dan sudah Allah takdirkan sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi kita tetap berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh yang kita minta itu bermanfaat bagi kita, bukan hanya kita dapatkan namun menjadi musibah atau menjadi keburukan bagi kita. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan semua dan juga telah kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat buat kita di dunia dan juga di akhirat, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkannya, mendakwahkannya, dan juga kita semua dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.